الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kita masih akan melanjutkan renungan doa-doa harian di bulan suci Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hari ke-10 Rasulullah mengajarkan kepada kita doa khusus agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara yang sangat penting. Pertama, agar kita dijadikan dari golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan dijadikan dari orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang didekatkan di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'alni fihi minal mutawakkilin wa ja'alni fihi minal faizina ladaik wa ja'alni fihi minal muqarrabina ilaika bi ihsanika ya ghayatat talibin. Ya Allah, jadikan aku di dalamnya dari golongan orang-orang yang bertawakal kepadamu, dan jadikan aku di dalamnya dari golongan orang-orang yang beruntung, dan jadikan aku di dalamnya dari orang-orang yang engkau dekatkan ke sisimu dengan kebaikanmu, wahai Zat yang menjadi tumpuan harapan orang-orang yang mencari. Demikianlah 3 permohonan yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar memohon kepada Allah di hari ke-10 bulan suci Ramadan, di saat kita berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui melaksanakan salah satu dari syairah min sya'airillah, yaitu kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan al-Mubarak. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertawakal. Itulah permohonan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar memohon kepada Allah menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepada Allah agar dijadikan dari golongan orang-orang yang bertawakal, itu artinya kita memohon kepada Allah dijadikan dari golongan orang-orang yang Allah cintai, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-159 surat Al-Imran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bertawakal kepada Allah artinya kita pasrah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa pengaturan Allah jauh lebih baik dari apa yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang baik dalam pikiran kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin
agar bertawakal kepada Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada kaum mukminin, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tiada sesuatu apapun yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Huwa maulana, dialah pengatur kita, dialah yang merawat kita, dialah yang berkuasa atas kita. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hendaknya hanya kepada Allah kaum mukminin bertawakal. Tawakal artinya percaya dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pada hakikatnya adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tiada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin dan restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang menimpa kaum mukmin, tentu itu sesuatu yang baik baginya. Apabila itu musibah dan dia bersabar atasnya, dia mendapatkan pahala yang berlipat. Dan apabila itu sesuatu yang menyenangkan dan ia bersyukur atasnya, Allah akan melipat gandakan dan menambah kebaikan tersebut. Sehingga seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakin bahwa tiada apapun bisa memberikan pengaruh terhadap siapapun dan terhadap apapun kecuali dengan izin dan restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang apa hakikat bertawakal itu. Maka Jibril berkata, al-ilmu bi annal makhluqa la yadhurru wa la yanfa' wa la yu'ti wa la yamna' wasti'malul ya'si minal khalq. Tawakal itu adalah keyakinan bahwa makhluk, siapapun dia, apapun ia, tidak akan memberikan mudarat dan tidak akan memberikan manfaat, tidak akan bisa memberi dan tidak akan bisa mencegah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan restu Allah, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan. Wasti'malul ya'si minal khalq, dan berputus asa dari mendapatkan sesuatu apapun dari makhluk kecuali dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah yang akan menggerakkan makhluk untuk memberikan atau mencegah sesuatu. Putus asa dari makhluk, putus asa kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana al-'abdu kadzalik lam ya'mal li ahadin siwallah walam yarju walam yakhaf siwallah walam yatma' fi ahadin siwallah fahadha huwa tawakkul. Jika demikian keyakinan seorang hamba bahwa tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, tidak akan ada yang memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah, tidak akan ada yang memberikan atau mencegah kecuali dengan izin Allah, maka seorang hamba yang memiliki keyakinan semacam demikian, ia tidak akan berbuat apapun kecuali murni karena Allah. Tidak mengharap dan tidak takut kecuali dari Allah. Dan dia tidak menginginkan sesuatu dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Tentu makna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita bermalas-malas, bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita tidak merencanakan sesuatu. Namun usaha kita, perencanaan kita sertai dengan keyakinan dan pengharapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melancarkan semua itu. Karena apapun di alam semesta ini kecuali akan bergerak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Mirza Nuri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menjumpai satu kelompok orang yang bermalas-malas tidak mau menanam
para petani yang semestinya bercocok tanam, mereka bermalas-malas, tidak mau bercocok tanam, tidak mau merawat kebunnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Ma antum, gerangan apa yang sedang kalian lakukan dengan sekedar duduk-duduk dan membiarkan tidak merawat kebun-kebun kalian?" Maka mereka menjawab, "Nahnul mutawakkilun, kami bertawakal kepada Allah. Terserah Allah akan menyuburkan tanaman ini atau akan mematikan. Terserah Allah akan memberikan buah dan hasil yang banyak atau tidak akan memberikan hasil dari tanaman-tanaman kami. Kami pasrah sepenuhnya kepada Allah." Maka apa kata Rasulullah? "Bal antum muttakilun." Kalian bukan orang-orang yang bertawakal, tetapi kalian adalah orang yang bermalas-malas dan hanya pasrah menyerahkan urusan yang semestinya menjadi tanggung jawab dan pekerjaannya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, Al-Imam As-Sadiq alaihi salam bercerita, "Inna qauman min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma nazalat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib aghlaqul abwab wa akbalu 'alal ibadah." Ada sekelompok dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikannya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketika ayat ini turun dan Rasulullah membacakan kepada mereka, mereka memahaminya secara salah. Sehingga mereka menutup pintu rumah mereka, tidak lagi mau bekerja di pasar, tidak lagi mau bekerja di ladang dan kebun-kebun mereka. Merasa bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghambakan diri kepada Allah dengan beribadah, maka rezeki akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menutup pintu rumah-rumah mereka. Wa akbalu 'alal ibadah. Mereka konsen secara penuh hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan mereka mengatakan, qad kufina, kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rizki, urusan makan adalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kita hanya beribadah, melaksanakan ritual, salat, puasa, membaca kitab suci Al-Quran dan lain sebagainya. Maka apa yang mereka lakukan, fabalagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah mengutus seorang untuk menemui mereka dan memanggil mereka. Setelah mereka datang di hadapan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hamalakum ala ma sana'tum?" Gerangan apa yang mendorong kalian melakukan apa yang kalian lakukan? Tidak lagi beraktivitas di pasar, di ladang, bekerja, mencari nafkah. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tukuffila lana bi arzaqina fa'akbalna 'alal ibadah." Wahai Rasulullah, kami telah dijamin oleh Allah rizki dan makanan kami, maka kami akan beribadah secara penuh kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Innahu man fa'ala dzalika lam yustajab lah. Alaikum bittalab." Barang siapa yang melakukan apa yang kalian lakukan, tidak mau berusaha, tidak lagi mau berangkat ke pasar untuk bekerja, tidak lagi mau berusaha mencari nafkah di ladang ataupun di tempat lain. Orang yang melakukan apa yang kalian lakukan, lam yustajab lahu, doanya tidak akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum bittalab. Kalian harus bekerja, kalian harus berusaha mencari nafkah, menutupi kebutuhan kalian. Demikian Islam mengajarkan bahwa bertawakal tidak berarti bermalas-malas. Kita ketika memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni fihi minal mutawakkilin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertawakal, berusaha
namun tetap mengharap Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua hasil yang kita ingin capai. Kita berusaha, namun tetap pengharapan kita tertuju semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memohon kepada Allah dijadikan dari golongan orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Al-Quran mengatakan orang-orang yang beruntung adalah orang yang diselamatkan dari api neraka dan diperkenankan memasuki surga dan menikmati semua hidangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa akan mencicipi kematian dan kalian akan diberikan pahala dan ganjaran untuk kalian secara penuh di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, ialah orang yang benar-benar telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Itulah orang yang berjaya, yang diselamatkan dari api neraka dan diperkenankan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dari orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin." Was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang bergegas, bercepat-cepat melakukan kebaikan, merekalah orang-orang yang akan bergegas pertama mendapatkan balasan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang didekatkan, muqarrabun fi jannatin na'im, di surga Allah penuh kenikmatan. Thullatun minal awwalin, sekelompok dari orang-orang yang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan as-sabiqun as-sabiqun yang bergegas kepada ketaatan kepada Allah, agar kita tergolong orang-orang yang muqarrabun dan mendapatkan kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa di hari ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita permohonan agar Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang bertawakal, dari golongan orang-orang yang beruntung dan berjaya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dari golongan orang-orang yang didekatkan di sisinya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.